Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, seperti nikmat iman, nikmat hidup, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya pada saat sekarang ini. Selawat dan salam tak lupanya kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, dari alam gelap gulita kepada alam yang terang menerang, penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hambanya rezeki untuk dipergunakan untuk hal-hal yang benar, untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna menurut pandangan syariat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita menggunakan harta-harta kita kepada jalan-jalan yang salah, kepada kegiatan yang tak bermanfaat atau sia-sia. Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita menggunakan harta kita secara berlebih-lebihan atau secara boros. Namun seringkali kita melakukan kegiatan atau perilaku keborosan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja. Mungkin bagi kita kegiatan boros, perilaku boros adalah hal sepele, adalah hal biasa, namun tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sikap boros adalah sifat tercela. Allah sangat membenci sikap boros. Sebagaimana firman Allah, "Dan mubazirina kanu sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan. Wa kana syaitan li rabbih kafura." Sesungguhnya setan itu adalah ingkar kepada Tuhan. Islam sangat melarang kita untuk berbuat boros atau berperilaku boros atau berlebih-lebihan dalam menggunakan harta kita. Sangat banyak sekali kita jumpai sekarang orang-orang memiliki sikap atau perilaku boros. Misalnya saja kita sebagai mahasiswa sudah memiliki HP yang cukup atau sudah cukup untuk kebutuhan kuliah kita, namun karena kita melihat teman kita mempunyai HP yang lebih bagus daripada kita juga punya keinginan, kita juga membeli HP yang sama seperti dia. Namun tetapi HP tersebut belum menjadi kebutuhan kita. Ini termasuk ke dalam sifat boros. Apa yang belum kita butuhkan, jika kita tetap membelinya akan sia-sia. Lebih baik uang yang kita miliki itu kita beli kepada hal-hal bermanfaat lainnya, seperti membeli buku atau sebagainya. Itu hanyalah keinginan kita semata. Lebih baik kita makan di rumah, minum di rumah, lalu uang tersebut bisa kita gunakan untuk hal bermanfaat seperti lainnya. Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk menjadi umat yang hemat dan hidup sederhana. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita dalam menjalani hidupnya. Beliau adalah orang yang sangat sederhana. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab melihat beliau hanya tidur dengan beralaskan tikar. Pernah suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui Rasulullah SAW dan beliau sedih melihat Rasulullah SAW yang hanya tidur beralaskan tikar, yang tikar tersebut membekas di tubuh beliau. Sahabat Umar radhiyallahu anhu menawarkan permadani kepada Rasulullah SAW untuk tempat tidurnya, namun ditolak oleh Nabi Muhammad SAW.
Begitu juga ketika Rasulullah SAW makan, beliau memakan hidangan sampai butir terakhir. Inilah mengapa kita harus hidup sederhana, karena telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak dulu kala. Allah berfirman, "Wallazina idza anfaqu lam yuhriqu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama." Dan termasuk hamba-hamba Tuhanmu yang Maha Pengasih, orang-orang yang menginfakkan hartanya tidak secara berlebihan dan tidak pula secara kikir, di antara keduanya secara wajar atau seimbang. Namun kita juga tidak boleh pelit atau kikir berupa perbuatan-perbuatan yang kita juga tidak boleh pelit atau kikir, karena perbuatan-perbuatan pelit atau kikir ini juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus seimbang mengeluarkan harta kita. Tidak boleh terlalu berlebih-lebihan, tidak boleh pelit atau kikir. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berhemat mengelola harta kita. Kita harus mengeluarkan harta kita untuk kebutuhan kita, mengenyampingkan keinginan kita. Lebih baik harta yang berlebih kita infakkan di jalan yang benar sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Misalnya, kita bisa membeli sesuatu hal yang kita butuhkan seperti makanan yang seadanya, tempe, tahu, tak perlu juga selalu ayam, sapi atau sebagainya. Karena sesuatu keinginan yang terus-menerus kita ikuti, kita turuti, sama saja halnya dengan menuruti hawa nafsu kita. Nah, ini termasuk ke dalam pemborosan. Untuk itu, hindarilah sikap-sikap yang membuat kita terjerumus kepada sikap pemborosan. Kita bisa mengeluarkan harta kita untuk kebutuhan kita saja. Rasulullah SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad ketika dia mengambil air wudhu. Dia menggunakan banyak air untuk wudhunya. Lalu Nabi Muhammad SAW menegurnya, hal tersebut tidak baik bagimu, karena gunakanlah air secukupnya untuk wudhumu. Masih banyak di luar sana saudara-saudara kita yang membutuhkan air bersih untuk minum sekalipun. Maka berhematlah dalam segala hal, termasuk dalam mengambil air wudhu ini. Begitu tegasnya Allah dalam memerintahkan kita untuk berhemat atau tidak berlebih-lebihan. Begitu tegasnya Allah melarang kita untuk berbuat berlebih-lebihan. Bahkan hanya untuk mengambil air wudhu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlebih-lebihan. Apa kita lakukan untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan keborosan atau perilaku boros? Yang pertama itu adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak perbuatan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengingat bahwa perbuatan boros ini adalah perbuatan syaitan, adalah kita disamakan atau saudara setan jika melakukan perbuatan boros ini. Kita harus menyadari bahwa perilaku boros ini adalah perilaku tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanam keyakinan dalam diri kita bahwa perilaku boros ini hanya akan merugikan diri kita sendiri, tak ada manfaatnya bagi kita sendiri. Kita harus belajar menimbang, harus bijaksana memilih mana yang kebutuhan kita, mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang menjadi keinginan kita. Harus kita penuhi kebutuhan kita, namun menyampingkan keinginan kita terlebih dahulu agar kita terhindar dari sikap-sikap boros ini. Banyak-banyak mendoakan diri kita sendiri untuk selalu senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sikap-sikap boros, karena azab Allah sangat pedih atas apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Semua apa yang kita perbuat di muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhir kelak. Bukankah sepatutnya kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sebagaimana dalam surah Ar-Rahman, sebab itu salah satu cara bersyukur atas nikmat Allah itu adalah
kita berperilaku hemat, berhidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak boros, dan tidak menghambur-hamburkan harta kita di jalan yang tidak benar. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak tips yang bisa kita lakukan untuk berhemat. Salah satu contohnya yaitu adalah berpuasa. Kita bisa berpuasa Senin, Kamis untuk menghemat pengeluaran kita sehari-hari. Kita harus bijak dalam berbelanja. Kita harus berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Sesuatu yang kita inginkan tapi belum kita butuhkan, kita kesampingkan dulu. Yang ketiga, menerapkan pola hidup sederhana. Karena dengan hidup sederhana, hidup kita akan lebih teratur, lebih terpola, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu disiplin dan menguatkan niat. Nah ini adalah hal yang terpenting. Niat di dalam diri kita yang utama, yang paling penting. Jika udah timbul niat di dalam diri kita, apapun bisa kita lakukan, termasuk berhemat. Jadi niatkan dalam diri kita untuk selalu berhemat setiap saat. Ini itulah menabung. Kita harus bisa menabung, menyisihkan uang kita untuk keperluan yang akan mendatang, menyisihkan sedikit harta kita untuk berinfak ke masjid, membangun sarana publik lainnya. Jadi kita harus selalu berhemat agar terhindar dari sikap boros. Karena sikap boros adalah sikap yang berbahaya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sikap boros bisa membuat kita menjadi orang yang sombong. Karena dengan sikap boros, kita selalu akan menunjukkan siapa kita, menunjukkan orang-orang mewah kita, sehingga akan tumbuh rasa sombong dalam diri kita. Selanjutnya itu adalah menimbulkan rasa iri dengki. Kita jika boros akan merasakan iri, akan timbul rasa iri dan dengki di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena melihat teman kita yang memiliki HP yang lebih bagus daripada kita, timbul rasa iri, timbul rasa dengki kepada dalam diri kita. Nah, seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa boros adalah temannya setan. Untuk itu, marilah kita sama-sama menghindari sikap boros, bersyukur atas apa yang kita miliki. Karena jikalau kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah tambahkan nikmat itu. Tapi jikalau kita kufur atas nikmat Allah tersebut, azab Allah sangatlah pedih bagi kita. Nauzubillahi min dzalik. Karena Rasulullah pernah berkata bahwa tidak akan masuk surga salah seorang sebelum ditanya oleh Allah untuk apa digunakan umur semasa hidupnya, untuk apa digunakan ilmu yang dia dapatkan, dari mana dia dapatkan hartanya, dan untuk apa digunakan hartanya tersebut. Maka untuk itu segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, itu marilah kita perbanyak ibadah kita, marilah kita menghindari sifat-sifat tercela, sifat boros, sifat kikir, pelit, dan sebagainya, agar kita terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kan, sifat atau lawan sifat boros ini adalah sifat emas. Sudah banyak kita jumpai, kita lihat di kehidupan sehari-hari bahwa orang-orang yang memiliki sifat hemat ini hidupnya akan bahagia, hidupnya akan teratur, karena sudah terlatih, terpola untuk selalu hidup hemat. Hikmah dari kita menjauhi sikap boros ialah kita bisa mengatur rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengatur pola kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Juga akan terhindar dari sifat sombong, iri, dengki, dan sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita sama-sama menjauhi sifat boros ini.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.